Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Muarif dengan NIM G00231112 dari kelompok SGD B8. Sini saya akan bacakan beberapa materi, yaitu antebrachi ekstremitas inferior. Antebrachi sendiri merupakan batang atau saraf dari os radius dan os ulna. Yang pertama ada tulang penyusun regio antebrachii, bisa kita zoom. Paling atas terdapat opercranion. Di bagian tengah sini terdapat yang namanya radius. Di bagian tengah, yang di bagian biru-biru ini terdapat membrana inderia. Nah, di bagian radius sendiri ini, itu bagian permukaannya itu agak sedikit lebih gelap, soalnya tempatnya itu agak mencekung gitu, Di bawah radius terdapat facies anterior dan margo anterior. Lanjut ke sendi penyusun antebrachii serta pergerakan sendinya. Yang pertama ada sendi cubiti. Sendi cubiti sendiri dibentuk oleh 3 articulatio. Yang pertama ada articulatio humeroradialis, lalu ada articulatio humeroulnaris, dan yang terakhir ada articulatio radioulnaris proximal. Kemudian ini ada 4 gambar, merupakan tulang-tulang yang berartikulasi pada sendi siku, yaitu artikulasi cubiti yang dilihat dari ventral. Lalu area sendi dilapisi oleh cartilago hyalin yang diilustrasikan dalam warna biru. Pertama ada capitulum humeri yang berada di bagian tonjolan ini, lalu ada trochea humeri. Di bawahnya ada incisura trochlearis. Bagian atas sendiri ini ada circulum referentia articularis, lalu ada incisura radialis. Lanjut ke bagian tengah, yaitu humerus. Di bawah humerus terdapat capsula articularis, membrana fibrosa. Lalu di bawah capsula articularis terdapat ligamen collateral ulnare, ligamen collateral radial, dan ligamen anular radii. Lanjut ke gambar berikutnya, terdapat humerus juga. Di bawah humerus yaitu terdapat ligamen anular radii. Di samping sini terdapat kelihatan kapsula articularis dan kolum radii serta ligamen anular radii. Lanjut ke musculus ventral atau depan antebrachii. Yang pertama itu ada flexor carpi radialis, diinervasi oleh nervus medianus C6 sampai C7. Fungsinya fleksi pergelangan tangan dan memungkinkan gerakan menarik tangan ke arah radial. Yang kedua, palmaris longus, diinervasi oleh nervus medianus C7 sampai C8. Fungsinya membantu dalam memfleksi pergelangan tangan dan terlibat dalam penguncian jari. Yang ketiga ada flexor carpi ulnaris, diinervasi oleh nervus ulnaris C7 sampai C8 dan T1. Lalu fungsinya itu fleksi pergelangan tangan dan memungkinkan gerakan tangan ke arah ulnar. Yang keempat ada flexor digitorum superficialis, diinervasi oleh nervus medianus C8 sampai T1. Fungsinya fleksi sendi interfalangeal proximal atau IFP dan metacarpofalangeal atau MCV jari. Lanjut ada musculus dorsal atau bagian belakang antebrachii. Yang pertama ada extensor carpi radialis longus dan brevis yang diinervasi oleh nervus radialis. Fungsinya meregangkan ekstensi pergelangan tangan dan membantu mengangkat tangan.
Yang kedua ada extensor digitorum yang diinervasi oleh nervus radialis. Fungsinya meregangkan sendi interfalangeal distal, sendi interfalangeal proksimal, dan metacarpofalangeal jari. Extensor carpi ulnaris diinervasi oleh nervus radialis. Fungsinya meregangkan ekstensi pergelangan tangan dan membantu memutar tangan ke arah ulnar. Lalu ada angconeus, meskipun terletak di regio lengan atas, tetapi berkontribusi pada ekstensi siku, yang diinervasi oleh nervus radialis C7 sampai C8. Fungsinya meregangkan ekstensi dan siku. Perjalanan plexus sacralis dan lumbalis memberi inervasi ke ekstremitas inferior. Plexus sacralis dan lumbalis adalah jaringan kompleks yang memberikan inervasi ke ekstremitas inferior atau kaki. Berikut adalah gambaran umum perjalanan dan kontribusi masing-masing. Plexus lumbalis, plexus sacralis, terbentuk oleh cabang-cabang dari T, lalu terbentuk oleh cabang-cabang dari segmen saraf tulang belakang sakral atau S1 sampai S4. Memberi inervasi ke otot-otot, kulit, dan struktur di daerah. Memberi inervasi ke sebagian besar gluteal, pinggul, dan seluruh ekstremitas bawah. Otot-otot dan kulit bagian depan, saraf utama dari plexus sacralis termasuk nervus sciatus dalam paha, lutut, dan sebagian, yang kemudian membagi menjadi nervus fibularis dan bawah kaki, tibialis yang menginervasi otot-otot dan kulit kaki, serta beberapa saraf penting dari plexus nervus pudendus yang menginervasi daerah perineum dan otot-otot lumbalis termasuk nervus femorosautot pelvic. Serangkaian cabang dan anatomi saraf untuk mencapai tujuan akhirnya di berbagai otot dan bagian kulit kepala yang di bagian kulit pada ekstremitas inferior. Yang terakhir ada batas dan struktur dorsum pedis atau bagian bawah pergelangan kaki. Bisa dilihat gambar. Yang atas itu diinervasi oleh nervus fibularis superficiali. Terdapat musculus peroneus fibularis longus tendo dan perpanjangan eksterior. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.